Deg-degan nggak mainkan kiper ketiga? Kalau misalnya nih Emil nggak bisa, pas nggak bisa, harus Hernando. Oke, Hernando memang kelas Liga 1, tapi kan ini international game dan dia selama ini kan jadi kiper ketiga di timnas. Sebagai yang pernah megang tim, jika ada pertandingan diharapin, mesti pakai kiper ketiga karena kiper 1-2 nggak bisa. Deg-degan nggak? Kalau saya, kok bisa enggak, dia Bang? kan habis cedera lama, dia tidak bermain. Terus ujuk-ujuk dia suruh main ke tim nasional lawan Arab, pertandingan yang sangat maha penting. Mental secara motivasi dia sendiri. Udah 100% dong ya. Udah 100% ya. Gue mau turun, gue berani. Cedera apapun pasti cuma Dedi. Oh iya. Karena yang gue tahu Gimana bro, lawan Arab Saudi pusing nggak? Kan gitu. Masa gimana bro? Malaysia dukung bro? Kan nggak mungkin ya. Maksudnya, terus kita kan negara lagi mikirin MBG nih, masa ya? MBG ya kan? Ya kan Pak Prabowo lagi mikirin MBG, terus tahu-tahu di sana cuma mikirin Malaysia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Wasiatul Akmal. Gua semangat banget nih hari ini karena udah cair dan harus semangat semuanya. Cair tuh. Es batu cair. Gue semangat pokoknya hari ini ya kan. Cair es batu. Pokoknya udah cair di sini. Wah, gue seger banget udah. Ngeliat muka segar. potong rambut coy, langsung potong rambut. Bang Demangnya kenapa? Pokoknya gue semangat. Pokoknya kalau udah malam-malam ada WA udah tidur tenang ya kan, udah ya kan. Fasya, apalagi ngeliat Fasya nih kan. Oh ya, ada pantun buat Fasya. Jalan-jalan ke pintu besi. Beli ketupat sayur basi. Lihat Fasya putih bersih, abang cium nggak dikasih. Ingin tahu sama tuh Fasya kan? Iya dong, pokoknya semangat hari ini di Koprol Bola pokoknya. Oke, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe di channel Bola biar ceritanya yang lu denger seru-seru semuanya di Bicara Bola pokoknya. Gua nggak sendiri di sini, gua ditemenin teman-teman gue yang sehat, bugar, dan bersahaja. Gede-gede semua cuma satu doang. Dik, lu udah minum obat cacing kan? Pokoknya enggak, lu makan kayak apa juga lu pokoknya udah segitu-gitu aja. Padahal udah cair ya? Udah cair padahal gue nggak tahu tuh Cair apa dulu? Batu. Numpang lewat doang ya dia. Oke. Terbang masuk. Oke, di sini ada Bang Dika ya. Ada Bang Fergot. Assalamualaikum. Sehat ya. Ada Bang Lano. Assalamualaikum. Ada Bang Rizal. Sehat Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wah, semangat banget ya pokoknya hari ini. Oke, kita bahas nih sini. Banyak banget yang kita bahas pokoknya tentang Timnas Indonesia di di Koprol hari ini. Oke, saatnya kita bahas hal-hal yang lagi hangat nih. Ya kan, udah kayak kopi enak panas sih ya. Di sepak bola nasional yang pertama kita bahas di Timnas ini tinggal beberapa hari lagi menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita malah dibuat was-was dengan posisi kiper. Waduh, Emiliano kenapa nih? Ya kan? Emil Audero cedera saat pemanasan bersama Cremonese di laga hadapi Como. Sampai hari Senin 29 September saat ini kita syuting ini nih, ya kan, belum ada kabar nih yang bagaimana kondisi goalkeeper kita nih, apa udah fit, apa seperti apa kondisinya kita belum tahu. Ya, sementara Martin Pas masih belum masuk daftar pemain Dallas FC sejak cedera hamstring. Waduh, nih hamstring ngeri juga nih. Bagaimana nih pendapat tentang goalkeeper kita nih di sini nih, Bang Lano? Gimana Bang? Biasa sih emang Bang, kalau kada mau biasanya mau lagi pemanasan ya kan, mau Rizal ya cedera Bang. Gimana Bang itu Bang? Cobaan ganti ya, cobaan Indonesia. Ada aja. Kok langsung dicobaan gitu nih, kenapa nih Bang? Saya cobaan. Cobaan ujian. Cobaan yang sanggup dilalui oleh Indonesia ceritanya. Gitu ya, Bang Fergot. Tapi gue gak khawatir sih. Gimana Bang? Cobaan Bang? Dibilang cobaan Bang? Kalau saya sih, pada akhirnya. iya, kalau saya sih sebenarnya sih bukan cobaan ya. Artinya bahwa sebenarnya kan di sistem suatu sepak bola modern kayak saat ini kan sebenarnya kan udah harus diantisipasi segala macam sesuatu hal yang terburuk. Artinya bahwa inilah harus pentingnya antara starting 11 dengan pemain cadangan harus sama kualitasnya dari semua sektor ya kan, baik dari pokoknya dari semua sektor lah, main dari kiper belakang. Jadi ketika
ini cedera udah ada lagi, jadi nggak pusing. Iya. Makanya saya Ada bilang plan A, plan B. Iya, sebenarnya kan bukan juga cobaan. Artinya bahwa ini kalau memang tadi Pak Lano bilang cobaan, berarti ini ketidaksiapan tim nih, ya kan? Makanya kemarin si Erick Thohir seperti kayak kebakaran jenggot ketika dia harus Romeni nggak ada, harus cari striker yang bisa nutup. Iya, nutupin sama Romeni, berarti kayak gitu. Kan? Iya, artinya Mauro Silstra dipanggil, ya kan? Makanya itu kan karena itu, ya kan? Artinya dan sekarang kondisinya ketika Emil absen, cedera nih, semoga nggak absen ya, bisa main. Terus Paes juga masih di Dallas, masih belum stabil permainannya dalam waktu yang kurang dari 8 hari. Apakah mungkin bisa apalagi kita ngelawan pertandingan yang dahsyat ya, lawan pertandingan dahsyat yang dimana di situ ada satu tiket langsung dan satu tiket untuk masih bermain lagi di babak playoff, ya kan? Artinya ya harusnya sudah siap. Ya. Ya kan, berarti kan pilihan kalau mereka berdua cedera nggak bisa main, pilihan kedua kan ada pada kiper yang lain kan ada. Kemarin kalau lihat dari yang kemarin kan kiper keduanya setelah Emil kan cadangannya kan adalah si Hernando Ari yang waktu di uji coba. Iya Hernando Ari. Ya itu sih kalau saya sih bilang bahwa inilah pentingnya bahwa mencari pemain antara starting 11 dengan pemain cadangan harus sama kualitasnya. Kualitas sama ya. Oke. Pak Rijal, lu sendiri Bang. Gimana Bang? Solusi? Ya, yang pasti Gila HP-nya 2 lu. Berpecah sama kayak gue. buat banting. Udah berpecah sama kayak gue tuh. Kalau gue sih yang penting ini ya, ya pasti Patrick udah punya gambaran lah tentang kondisi terakhir. Kondisi terakhir ya. Apabila Audero tidak bisa tampil atau Paes belum bisa maksimal, artinya dia harus punya rencana lah seperti yang tadi Om Verkot sampaikan ya. Namanya pelatih pasti punya plan. Iya, plan ya. Di situ kan ada pelatih kiper ada pelatih kiper yang dia punya penilaian sendiri apakah Hernando Ari atau Nadeo atau siapa gitu kan. Iya, walaupun pusing juga pelatih ya Bang ya. Pasti karena sama aja mengandalkan dua kiper ini kan. Iya. Audero sama Martin Paes. Kan ente berdua nih sudah pernah megang tim, gue juga pernah megang tim, ya kan? Deg-degan nggak megang kiper ketiga? Kalau misalnya nih Emil nggak bisa, Pas nggak bisa, harus Hernando. Oke, Hernando memang kelas Liga 1, tapi kan ini international game dan dia selama ini kan jadi kiper ketiga di timnas. Sebagai yang pernah megang tim, jika ada pertandingan dirapin, mesti pakai kiper ketiga karena kiper 1, 2 nggak bisa. Deg-degan nggak sebenarnya? Iya, deg-degan sih. Artinya gimana kan posisinya Pak Rizaldi ya? Posisi kiper itu kan maksud saya posisi yang prioritas. Iya. Posisi yang krusial banget tergantikan itu. nih. Ya enggak. Kalau seandainya kita ada masalah di gelandang bertahan, bisa kita taruh Verdong ke situ, ya kan? Bisa kita taruh alternatif ke situ, ya kan? Nah, tapi kalau kiper, masa kita mau naruh Dick sebagai kiper? Enggak juga kan? Artinya kiper itu berarti posisi yang sangat prioritas, yang tidak tergantikan oleh pemain-pemain yang ada. Ya. Jadi makanya kiper itu kan benar-benar harus dijaga benar. Iya. Kalau gue sih Bang, kalau menjawab pertanyaan dari Rasano ya kan seperti itu. Gue kalau gue jadi di klub pasti gue khawatir, pasti ya. Karena apa? Banyak kan di klub itu kiper pertama, kiper kedua, ketiga tuh kemampuannya biasanya jauh. Tapi ini kan timnas. Muda itu. Iya. Timnas. Antara Paes sama ini nggak bisa main, tapi masih ada Hernando Ari sama Nadeo. Secara jam terbang, Hernando Ari tampil full di Persebaya. Nadeo juga tampil full. Gitu kan. Semalam bagus Nadeo. Iya. Semalam bagus. Banyak super save malam Nadeo. Bagus. Turunin antara Hernando Ari atau Nadeo, gue nggak terlalu khawatir. Artinya, walaupun dia belum naik ke internasional, tapi untuk di kompetisi lokalnya, jam terbang udah masuk segmennya Hernando belum nih? Belum masuk? Belum masuk, tapi kita masih bahas goalkeeper nih, ya kan? Oke. Iya, masih bahas goalkeeper. Iya. Tiga antara Hernando Ari atau Nadeo. Kalau gue pede. Iya. Pede. Tapi gue nggak tahu ya dia, gue merasa bahwa ini semua cywar. Bahwa pada akhirnya yang Emil juga akan main, nanti Spas juga akan di cadangan. Feeling gue ini cywar aja, ini cywarnya. Bisa juga. Jadi kalau sebenarnya Ya, kemarin si Matteo Silvestri yang gantiin si Emil, nah, itu tuh udah
sebelum sebelum pertandingan vs Como dia udah feeling nih. Karena si Emil ini cedera paha ringan. Cedera betis ringan sebenarnya. Nah, ringan kan. Jadi ada wah, kayaknya gue main nih feeling si Maciej Silvestri ini. Terus kejadian pas pemanasan cedera. Oh iya itu Haji Naim tuh bisa tuh. Haji Naim ya. Kalau enggak Gopli di situ lebih Gopli dekat. Tapi kalau yang di media Italia bilangnya ototnya ketarik ya, otot ketarik. Nah, ini nggak tahu nih apakah kemudian otot ketarik atau efek dari cedera betisnya itu. Apa sebelum pertandingan di WA, udah lu pura-pura sakit. Nah, ini liganya penting enggak? Seri aja penting enggak lawannya? Enggak penting. Apa serius? Lawan Como kan? Lawan Como kan lawan timnya si Emil. Kan sebenarnya pinjaman kan dari Como kan. Dan maksudnya trennya jangan nih emang dari setting spek. Bisa jadi ya kan. Jadi gini loh. Settingan. Di dalam salah satu klausul kontraknya dia dipinjamkan asal tidak bermain pada saat. Kalau misalkan tidak bermain dia nggak pemanasan dong harusnya. Kalau dia nggak boleh bermain dia nggak pemanasan dong. Ya, tapi kan yang itu kan Asia ke Indonesia, nonton gitu. Itu sih cuma kan kalau nggak main tuh saya sayang aja gitu. Ini lagi bagus banget kan. Si Emil ini lagi bagus, Cremonese-nya belum kalah sampai sekarang, sampai kemarin kita cadangannya. Dan penyelamatannya termasuk banyak kan, 20 kali save. Iya sih lagi. Jadi, itu kalau Arab ngelihat wah gila nih lagi perform bagus kan itu kan harusnya jiperin Arab sama iya. Ini musuhnya kita yakin bahwa yang main iya. Bisa juga pura-pura dalam perahu bisa juga ya kan. Soal inilah ya, soal gimana strategi lah. Cuma ya itu kalau beneran absen sayang banget gitu. Ini lagi saya pick performance-nya Emil kan lagi bagus gitu. Gue sepakat tuh tadi pakai ilmu Bunyamin. Ya kan? Gitu. Iya, ilmu Bunyamin kayak gitu. Harus tuh, penting dimulai. Ilmu Bunyamin iya. Ya kan Babe. Oke, kita beralih ke pertanyaan lain. Meski Dallas FC sudah sedikit memberikan angin segar nih dengan membawa Martin Paes saat laga away kemarin, tapi dengan selisih waktu sekitar 7 hari akankah kembali ke kondisi prima? Om Fergot? Enggak. Kalau saya kok bisa enggak, dia Bang? kan habis cedera lama. Dia tidak bermain. Terus ujuk-ujuk dia suruh main ke tim nasional lawan Arab. Pertandingan yang sangat maha penting. Menurut saya performa tidak akan bagus. Tidak akan bagus. Maksudnya nggak main inti. Iya, artinya kalau Emil tiba-tiba nggak bisa, terus dia bisa bermain, jangan juga dipaksakan untuk bermain. Kalau saya lebih condong memilih ke Hernando Ari atau Nadio karena mereka sudah continue bermain di Liga 1 dan performa bagus kan. Iya. Waktu kemarin Surabaya 1 lawan Dewa. Maksudnya nyambung nih Bang ya, nyambung nih ya ke timnas ya. Maksudnya dia lagi main-main terus nyambung ke timnas main lagi gitu kan. Kalau ini kan si Paes kan habis cedera lama gak pernah main. Tiba-tiba dia udah prima, terus langsung dimainin. Menurutnya juga nggak fair juga. Artinya bukan nggak fair ya. Performanya juga harus kita pertanyakan pasti kan. Itu gambling namanya. Hernando Ari dan Nadio udah sampai ini dapat jam terbang. Sama ini kan Erik Good Patrick bilang dia akan memainkan pemain yang punya jam terbang. Yang dan bermain penuh. Iya. Bang Lano, tapi ini kembali ke kepercayaan nih Bang. Untuk Pak PK nih. Ya kan pasti kan dia ngelihat Paes ya di luar ya seperti apa kan dia. Gue sih nggak ngeremehin kiper lokal kita ya. Gitu loh. Kalau untuk percaya sendiri gimana Bang? Tapi gue juga setuju sama Ferko bahwa kalaupun Coach PK itu memperhatikan ini juga lah latest performanya pemain itu. Dia pasti nggak buta melihat bahwa Hernando sama Nadio performa Liga kan. Iya. Dia juga menghargai Liga 1 kok sebenarnya. Iya. Si jadi malah gue sih yakin ya yang main Emil. Keduanya kalau nggak Hernando, Nadio, Paes tuh nomor 3 untuk saat ini. Dia lama nggak tanding. Iya. Gue sepakat gue itu fair benar itu. Kalau ini Nadio tuh belum masuk list sebenarnya. Belum masuk list. Yang masuk tuh cuma 3, si Martin Paes, si Emil sama si Hernando. Jadi kan sebenarnya Hernando kalaupun di kayak gini pasti Hernando pasti naik gitu. Karena pasti nomornya tinggal dia nyari pengganti kalau misalkan Emil benar-benar nggak bisa kan. Udah itu aja sih. Iya, kalau dia scouting kan dari hasil pertandingan sebelumnya nih kan apa semalam ya kan. Goalkeeper kita kan juga nggak maksudnya ya masih bisa lah diberi kepercayaan lah gitu loh kan. Kalau fair ya, fair kan. Lu sendiri gimana Bang? Ya tadi lah gua udah kalau kiper ya pasti ya kalau gue ya perkiraan gue yang terbaik. Kalau memang Emil enggak ya Hernando. Pengaruh nggak sih Bang untuk pemain yang di depannya semua dengan di belakang ada kiper mungkin diganti gitu loh? Kalau pengaruh sih pasti pengaruh ya. Tapi kan kita lihat mereka sudah bersama, sudah bekerja bareng.
Dari mulai awal, Hernando juga memang sudah ada di tim. Artinya mereka juga sudah kenal lah. Dan mereka pasti juga paham dengan kualitasnya Hernando. Ya kan? Karena kan sebelum adanya Paes, sebelum masuknya Audero, Hernando inti. Hernando ya. Ya. Oke, Hernando. Pasti mereka juga pemain. Iya. Percaya lah sama Hernando. Betul. Walaupun tadi yang kiper pertama Emilio. Terus mati pas. sama Satu lagi si Hernando. Hernando. Jadi Nadio belum masuk. Kemungkinan kalau misalkan Emil cedera nggak bisa, baru mungkin bisa sih Nadio karena perform paling bagus kan Nadio. Oke, berarti salah satu kiper Super League yang pantas itu berdua, Bang Verkot. Iya sih. Tapi keberadaan Cahaya Supriyadi juga harus tapi sekarang banyak yang bagus. Tapi kan tetap enggak. Iya. Yang Bayar Rema, betul. Banyak kiper bagus kok sekarang. Banyak kiper bagus. Banyak Artinya diberi kalau kesempatan ya. Tadi saya juga kan kita lihat dari pertandingan kemarin persahabatan. Second goalkeepernya adalah Hernando, sudah kelihatan dari situ kan. Karena kan pas Paes belum datang. Ya kan. Tadi bener Pak Lano, ketika Paes datang pun kalau Emil masih ada pun Paes pasti akan jadi kiper ketiga, nggak mungkin Paes kiper kedua. Kalau kiper kedua gambling. Iya. Gambling karena dia buat masalah kesiapan. Hernando menurut saya pantas untuk menjadi super sub-nya dari Emil. Kalau Emil tidak ada, Hernando pantas untuk menggantikan Emil. Karena Hernando kan selain satu udah dapat menit di Persebaya, kedua dia udah punya pengalaman di international player sama playing sama timnas. Kita lihat permainan dia ketika masih dikelola STY luar biasa. Dia termasuk salah satu pahlawan kita lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Artinya kan dari situ aja udah. Artinya bahwa dia soal mentality, soal Hernando menurut saya sudah tidak dilakukan lagi ya. Pak Rejali saya juga benar kata Pak Rejali bahwa Hernando ini sudah lama di timnas. Artinya dia tidak akan mempunyai masalah dengan pemain di depannya karena chemistry sudah jalan. Udah saling tahu semuanya ya. Udah biasa karakternya. Bang Jai kan. Itu dia Bang Jai ya kan. Jalan-jalan nih kan udah biasa, aman. Oke, kita geser nih sekarang dari goalkeeper nih ke posisi lain. Melihat dari daftar pemain yang dipanggil, salah satu yang mengejutkan adalah untuk pertama kalinya di babak kualifikasi, Marcelino dicoret dari daftar. Padahal dia tidak cedera. Ketiadaan Bang Marcel nih seperti apa dampaknya? Padahal dia kemarin sebelumnya udah mencetak 2 gol di tim Oxford dan Arab Saudi kan dia mencetak 2 gol kan? Timnas kan? Dik? Ya, ini salah satu bahwa nunjukin bahwa PK ini objektif sih. Dia kan nggak ada menit bermain dan masih dia dilepas Oxford kan. Soalnya kan persiapan dipinjemin lagi ya? Enggak, maksudnya sebelum dipinjemin kan sebelum Slovakia Mas. Jadi itu yang level berapa? Maksudnya yang kasta 1. Kasta 1. Cuma kan masalahnya adalah Oxford waktu pramusim, dia kan nggak ikut pramusim Oxford. At least kalau dia dipinjamkan, dia harusnya ikut pramusim kan. Dia kebanyakan malah latihan di Stadion Madia. Berarti nggak nyetel ya sama taktiknya Oxford. Dia kan lebih banyak menghabiskan waktu di Stadion Madia kan, story-nya lah, macam-macam kan orang-orang netizen juga udah tahu gitu. Dan akhirnya dia dapatkan setelah mendekati pertandingan persahabatan kemarin kan, AS Trensin yang dulu klubnya Witan, karena kan ya jalurnya sama lah karena agennya sama kan, si Dusan juga, ya kan. Itu jadi ini juga salah satu kayak pecutan buat si Lino sih. Ya iyalah harus ada motivasi lagi. Gue juga kalau jadi Marcelino mah dia gak ada harus zona nyaman, lebih nunjukin lagi. Gak ada zona nyaman. Persaingannya kan berat semua. Kan Bano lu gimana Bang? Gue gak khawatir dengan masih nggak masuk tim. Oke, nggak khawatir ya? Khawatir gue. Dia kan udah nunjukin Bang kemarin Bang. Ya kan lawan Arab Saudi. Apa itu nggak jadi catatan sendiri sih? Tapi itu kan ya bukannya gue nggak menghargai, tapi kan udah lama ya, bola kan harus selalu in the moment kan. Iya. Jadi sekarang lagi orang kan Beckham nih. Ya, Beckham Putra. Ya tapi agak aneh aja ya. Bagi Arab Lanus sudah jadi mimpi buruk. Lino. Ya Lino sudah jadi mimpi buruk ya. Iya, itu saudara gue emang lain jadi mimpi buruk. Artinya begitu di tim sekarang tidak ada Lino, pasti Arab juga kan akan mempertanyakan kemarin pemain yang jadi kemarin ngancurin gua 2-0 nih golnya kan. Iya, kemana nih anak pasti kan? Tapi ada beda main Om. Waktu lawan Arab tuh STY kan masih itu kan mainnya masih counter tuh. Iya. Ya kan? Nah, ini kan
pelatih Belanda kan mainnya kan possession. Iya ya, artinya kan ada juga yang kemarin berpendapat bahwa Lino tidak sesuai dengan skemanya Kluivert ya kan. Bisa jadi. Artinya itu kan karena Lino kan lebih banyak bermain individu ya kan. Yang mungkin malah Arab berpikir terbalik Om. Hah? Sekelas Lino aja yang bisa ngubah kabrik pertahanan Iya. kita. Itu sekarang udah nggak dipanggil. Berarti pemain yang sekarang ada itu lebih bagus daripada Lino. Iya. Bisa jadi seperti itu mereka berpikiran kan. Bukan lebih seneng nggak ada Marcelino. Bisa juga. Ya bisa juga. Ya kan? Iya. Terus Lino ini kan kelebihannya dia paling nyetel sama Ole Romani. Kan udah masuk tuh Ole Romani kan. Nah, itu Nyetel doang banget sih. ya, Sayang di situ banget ya. aja. Iya. Cuma kan kalau lihat sekarang sih aman. Masih ada yang lain. Iya, yang kemarin dikritisi sama Lino kan adalah bahwa ketika dia membuat terlampau lama. Ya kan? Iya. Terlampau lama dia memberikan bola ke siapa? Ke Emiliano, Jonathan, ya kan? Ke Mauro, terlalu lama, terlalu banyak sendiri. Dan sebenarnya di Belanda juga ada pemain seperti itu. Iya. Yang Karakter kayak gitu ya, individual ya. Tahu kan ada Mark Overmars. Tapi kan? ada beda Om. Kalau gue bilang Marcelino tuh kayak dulu di Barca tuh ini siapa mainnya Roman Riquelme. Sama Van Gaal, ngakur kan? Maksudnya gini, ngakur dalam segi taktik. Karena kalau Belanda itu memang ada pemain yang bisa kaca-kaca, tapi dia disiplin posisi, nggak boleh free roll, nggak boleh kemana-mana. Iya. Posisi. Nah, itu kan tipenya kartu liar. Iya. Nah itu mungkin dilihat sama coach PK sama siapa tuh asisten pelatihnya. Iya. Mungkin nggak cocok untuk Arab Saudi. Iya. Pastur kan. Kan bisa juga kan Coach PK ini kan menganalisa kan kenapa sih kemarin Marcelino bisa cetak gol ya kan melawan Arab Saudi, apalagi kita sekarang mau lawan Arab Saudi lagi nih ya kan, apakah dia mempunyai strategi? Oh ya, Marcelino nih satu, walaupun dia individual tapi dia punya kecepatan ya kan, dan dia bisa menarik lawan yang saat dia dribbling dia mendekati dia dan ada satu posisi yang kosong. Nah itu kan bisa seperti itu, tapi kita nggak tahu ya apa pendapat Coach PK ini nih. Ya kan? Bola kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Juga, saat itu sedang bagus pemainnya, bisa juga sedang down kan. Ya, kalau itu kita dengar di Bu Gita pernah ngomong tuh di satu podcast, dia bilang itu latih MST dulu kan, kali-kali itu Saudi kan bilang Saudi. Nah, itu kan itu masih dianggap seperti kayak tembok kan, dia bisa nahan bola, narik backnya, iya, buat naik untuk counter kan. Gitu. Tapi mungkin kali ini gue yakin Coach PK mau membuat defend approach lah. Jadi mungkin dia mainnya nggak mau main bertahan, mau juga ikut menguasai pertandingan gitu. Ada nggak kira-kira pengganti Marcelino yang sekarang Coach PK inginkan, Bang Rizal? Mungkin ada sedikit lah, nggak sama lah dengan Marcelino karakternya. Kalau lebih kuat sih ada ya, jam terbang ada kayak tadi ya. Beckham Putra kan. Iya, benar. Kita lihat apalagi sekarang di 2 pertandingan terakhir ini kan Beckham kita lihat dikasih kepercayaan penuh oleh Odak jadi kapten kan, malah lebih bagus. Iya. Nah, kalau Beckham sendiri, ya ini kan menurut gua ya, kalau Beckham sendiri sih beda ya untuk karakter Marcelino. Mungkin Beckham lebih prioritas posisi di tengah. Kalau Marcelino kan kemarin banyak ngebuka, banyak spread out, dia ngebuka, dia minta bola di pinggir, gitu loh. Nah, Beckham ini playmaker ini. Kan kalau dilihat dari squad yang sekarang ada ini, sekarang buat di pinggir-pinggir itu, Coach Patrick sudah punya banyak. Dan James. Ini kan Dan James. Iya. Ada siapa? Siapa yang kanannya? Datang yang baru Jonathan. Emiliano. Ada Artmangun. Betul. Tapi banyak pemain yang notice. Betul. Ada dua itu di kanan kiri ya. Ya Beckham ini satu mempunyai positifnya, kelebihan ini kan kontribusi bola tuh bagus gitu, maksudnya bisa kontribusi mungkin di kanan atau ke kiri atau ke striker, ini bagus nih kontribusi bolanya nih itu loh. Apakah itu dibutuhkan juga Bang mungkin untuk Coach PK Lano? Sangat dibutuhkan pasti kayak gitu. Ya mereka berani di main seorang di rumah. Tapi yang pasti kalau yang keperhatiin perbedaan antara Marcelino sama Beckham, kalau kita ikutin kayak bola Eropa, Beckham lebih disiplin posisinya ya, dia mau lebih defend. Oke, nggak hanya nyerang aja nih. Defend itu kan tergantung taktik kan. Iya. Taktik kan lu jangan ikut mundur. Kan kalau perhatiin nggak tahu ya, gue masa Beckham lebih itu aja, dia lebih disiplin posisinya, lebih disiplin lah. Oke, ini ada kabar gembira juga nih, ya kan? Striker kita yang kita tunggu-tunggu yang kemarin cedera. Lawan apa tuh kemarin tuh sempat cedera di sini di Indonesia? Arema. Lawan Arema nih ya kan. Ole Romani masuk dalam daftar pemain, ya kan? Bagaimana nih pendapatnya dengan kemunculan Bang Ole
ya kan? Bang Firkot. Ya, ini kan yang kemarin jadi kekhawatiran Indonesia dengan oleh absen. Makanya kita sempat semua berpikir bahwa Kluivert pusing dengan tidak adanya Ole. Iya. Akhirnya kan segeralah PSSI mengaturalisasi mempercepat proses Jonathan, Moro. Ya, artinya bahwa tapi kita harus tahu apa Ole sudah benar-benar fit untuk bisa bermain itu dulu kan, harus kita pahami. Jangan juga kita terlalu mengandalkan Ole dengan kondisi yang sebenarnya belum prima 100%, dia dimainkan, akhirnya dipaksakan. Kan artinya akan mempengaruhi kekuatan tim juga nih. Ya kan masih ada, sebenarnya sih menurut saya sih kalaupun Ole bisa tampil jangan dulu dimainkan sebagai starting 11 dulu lah pertama. Ya, artinya Kluivert pasti dan timnya pasti sudah punya gambaran kan dengan adanya Mauro Zylstra, adanya ini terus juga kita kan masih punya ada Beckham Putra. Iya. Terus ada untuk manuver depan ada Kambuaya yang bisa manuver ke depan, terus ada Sananta. Artinya itu dulu sih menurut saya. Tapi dalam latihan ini kan pasti kan udah di apa namanya game plan ini kan udah dengan adanya masuk Ole udah disamakan nih Bang nih. Berarti mereka bisa beradaptasi nggak gitu loh dengan Ole-nya masuk lagi nih gitu loh. Apakah itu pengaruh nggak sih? Kalau tipikal Ole kan tipikal pemain yang tidak menunggu bola. Ole kan pemain yang mencari bola. Artinya kalau menurut saya kalau dari tipikal Ole dia bisa beradaptasi dengan siapapun. Kalau saya lihat, berarti bisa beradaptasi dengan siapapun. Persoalannya apakah pemain sekarang ini bisa beradaptasi dengan Ole itu? Iya. Tanyakan kan itu aja. Maka saya jangan terlalu juga kita berharap banyak pada Ole ketika dia baru selesai pulih dari cederanya juga. Iya, oke. Kehadiran dia sangat penting. Iya. Psikologis tim lawan penting. Dengan ada nama Ole Romani pasti akan jadi perhitungan. Iya. Diperhitungkan banget sama lawan. Cuma sekarang tinggal pinter-pinternya Pak PK dengan timnya lah untuk meramu bahwa mungkin dia sudah punya ramuan ketika tidak ada Ole, saya udah punya ramuan solid nih, ya kan. Nah, tambah Ole tapi kan lebih solid. Tapi yang menurut saya ketika ramuan solid ini dipakai dulu aja lah. Pakai dulu aja. Dan ada nggak sih reaksi dari teman-teman di timnas ini dengan Ole datang lagi nih? Ada motivasi lagi nggak kira-kira? Maksudnya ini, ada perubahan nggak sih gitu loh? Ya kalau ini belum sih ya. Cuma kalau dari sisi apa ya namanya sisi non teknis tim ini kayak semacam mood booster buat rekan setim sebenarnya. Karena kan sebenarnya Ole sejak eranya Patrick Kluivert kan semua gol Ole. Hampir sebagian besar kan Ole, kecuali September ya. Itu kan hampir partai-partai penting semua Ole kan. Ole ya. Jadi kayak wah andalan gua deh, bintang gua ada nih, aman lah, kita yakin lah. Ya istilahnya buat naikin mental sih. Dan kemungkinan kalau dia udah dipanggil, sejelek-jeleknya dia siap, pasti dia akan main. Entah itu di lawan Arab atau lawan Irak, dia pasti udah main. Karena kan dipanggil kan nggak mungkin. Dan netizen juga kan kasih semangat terus kan. Kemarin kan dilihatin dia proses apa terapi pakai yang apa yang masukin itu yang ke kaki ke kayak pemanas itu. Pemanas itu kan itu ada ya. Itu udah mulai ramai kan terus kemudian itu juga sebenarnya juga bisa numbuhin harapan juga buat fans kan yang udah wah gimana ini nggak ada ada Ole nih ada Bang Ole. Pertanyaan gua nih bakal inti nggak dia? Itu kayaknya inti apa enggak kayaknya nggak tahu Mas, tapi yang jelas pasti dia akan main kemungkinan. Tapi yang pasti kan kalau gue sih ya, kalau gue melihat dengan kehadiran Ole di sini dan tim pelatih sudah berani memutuskan dia masuk tim, artinya tim pelatih juga sudah memberikan mendapat kepastian dari tim medis, strategi dokter. Bagaimana kondisinya? Apakah bisa 100%, 90%? Nah, pasti kan informasi itu pasti nyampe. Kenapa Patrick berani ambil Ole? Pasti itu. Strategi berubah nggak Bang Lano? Kalau Ole main ya nggak berubah. Karena Ole kan juga tipenya juga agak daerah ya. Tapi nggak tahu ya, gue feeling yang main ini Mauro Zylstra yang main. Iya, gue juga feeling. Benar tadi Palu bilang bahwa Ole belum bisa dimainkan. Artinya walaupun belum bisa dimainkan, dia tidak akan maksimal karena dia habis cedera. Dan dia pasti ada trauma. Ya nggak? Ada trauma. Bermain pasti akan trauma dengan kalau cedera lagi akan lebih parah lagi nih. Dia pasti akan memikirkan ke depan dong, karir dia segala macam. Itu kan yang dipikir. Cuma kalau saya lihatnya Ole ini tipikal yang klinis. Itu kelihatannya dia debut langsung gol kan. Nah, sesuatu yang lama banget Indonesia tuh nggak punya.
dia kasih kesempatan debut pertama itu ya kita juga heran. Gue pas lihat debut oleh itu, gila dia langsung dapat sentuhannya udah membahaya. Dan akhirnya gol kan, maksudnya kayak udah lama banget kita nggak ada striker yang debut gol dan dia rutin gitu. 3 win golin 3 laga golin terus kan. Nah itu kan jadi kayak semacam dia sama Garuda tuh kayak kalau saya menurut saya jodoh. Dan dia klinisnya dapat. Meskipun dia dapat berapa menit main, kalau misalkan dia jodoh dan bisa cetak gol, lawan Australia contohnya kemarin. Kita kesulitan segala macam, dia ada gol. Ya, artinya kan Itu yang gimana dia yang Oleh pasti udah siap lah. Ya. Apakah dimainkan dari menit awal, menit ya, kedua, apapun berapa atau di menit match kedua, Iya. itu udah kan siap. strategi. Iya, strategi. Biasa sini pelatih ini punya nurani nih, ya kan? Pelatih nih, karena gue ngalamin punya nurani gitu. Tapi, iya. Bukan nurani ya. Dan naluri juga, nah kan biasa kan. Dan pasti kan dia punya staff nih. Mungkin Bang Rizal ada visio, mungkin ada asisten. Nah dia ngomong nih pelatih nih, gimana Oleh kalau gue main pertama? Gue main pertama gimana nih? Berarti ada 2 nih, Oleh sama Martin Paes. Lama cedera juga ya kan. Nah kalau gue main pertama gimana nih? Pasti juga kan ada. Kalau Martin Paes kan pasti ujungnya pertanyaannya ke pelatih kiper. Nah itu dia Martin Paes gimana ya? Pasti kayak gitu kan? Kalau saya sih, ya kan? Oleh belum dimainkan di starting 11. Saya sih ngeliat. Biar dia bisa cedera. Masalahnya beda. Ketika dia baru datang sini dia kan tidak kondisi cedera. Kondisi fit main waktu itu masih di Liga Belanda kan? Iya enggak? Sebelum ke Sport itu kan. Masih fit waktu dia bikin cetak gol ke Australia. Tapi ini kondisi dia datang dengan kondisi habis cedera. Habis selama berbulan-bulan dia trauma dengan cedera dia satu. Nah, artinya dia mungkin tim pelatih udah kamu dulu di bangku cadangan, kamu lihat dulu nih permainan pertandingan ini nih, menit pertama nih lawan Arab. Kalau Robin ini yang gue tahu ya, dia yang menyanggupi bahwa gue sanggup main. Dia minta sama Patrick, coach saya sanggup. Dengan begitu dia punya motivasi sendiri. Mentalnya oke. Mental secara motivasi dia sendiri. Udah 100% dong ya. Udah 100% ya. Gue mau turun, gue berani. Cedera apapun pasti cuma Dedi. Karena yang gue tahu secara pribadi Oleh langsung kontak ke Patrick bahwa coach I'm ready. Siap dia, siap. Untuk pertandingan lawan Belanda. Oke. Ngomongnya bahasa Inggris I'm ready gitu. Bahasa Belanda gitu. I'm siap. Ya, bahasa Priuk. Oke, ya sebelum kita break ngopi nih ya kan, pokoknya Oleh harus kasih minyak Haji Naim. Kalau enggak Maerot kah biar cepet sembuh biar enggak oleng. Oke, kita ngopi dulu, kita break ngopi. Kopi Uang Mas, ruang semangat merah putih. Tos dulu biar enggak. Kasih minyak merah kakinya 3 dong tar. Dan Ya, ini lagi. jangan. Dan ini ada Aku Viva sponsor. Tenang itu mah. Masalah minyak nanti kita bahas. Enggak soalnya nyinggung merah udah gue dem udah. Oke, sekarang nih ya kan ada nih bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar lagi di telinga. Hostnya PA ini udah. Oke, sekarang nih banyak nih udah lagi dirumpiin nih Indonesia nih sama tim tetangga Malaysia yang lagi jadi sorotan dunia karena 7 pemain naturalisasinya dihukum FIFA, dilarang bermain selama 1 tahun. Kasusnya seperti apa sih ini? Ya kan nih masalah nih, ya kan? FAM ya kalau nggak salah ya. Kalau Malaysia FAM. Dik. Jadi emang kronologinya tuh adalah mereka sudah dimainkan lawan Vietnam di kualifikasi Asia dan mendapat persetujuan dari FIFA. Itu yang sempat kemarin ramai kan, oh ya udah kalau di FIFA berarti eligible kan, eligible buat dimainkan, segala macam sah. Kemudian setelah berjalan waktu berarti 3 bulan kan, main terakhir Juli 3 bulan, akhirnya FIFA mengeluarkan keputusan untuk menghukum mereka karena ada laporan yang istilahnya kayak mempertanyakan keabsahan 7 pemain ini, dokumen-dokumennya, tapi FIFA belum menyebut siapakah pihak yang melaporkan ini. Tapi ada laporan dulu ya? Ada laporan dulu, karena ada laporan dulu akhirnya menyelidiki dan benar dokumentasinya pemalsuan. Itu sudah di polisi sampai ya. Dulu ya. Dulu. Pemalsuan lagi aja ya. Dan itu pemalsuan dokumen udah ada dirilis di FIFA, ini adalah pemalsuan dokumen dan kemudian akhirnya dihukum kan 7 pemain boleh main selama setahun di semua kompetisi. Jadi itu berkah buat
Tarkam Malaysia, Tarkam Eropa kan nggak boleh Iya. semua pertandingan kan. Iya, ya Kemarin tuh. sih Agen Agung. makanya Agen Agung nggak langsung telepon makanya. Suruh pemain itu. Iya, ya? murah kan tiket pesawat berapa sih? Ke Indonesia. Malaysia doang mah deket Iya, lah. deket lah malah ke Papua. Papua kan. Bener. Kemudian si farmnya didenda uang sekitar 7,3 miliar. Sampai pemainnya juga didenda sekitar 42 juta. Cuma ya paling apes pemainnya nggak boleh main sama setahun. Terus kemudian salah satu pemain yang main di La Liga, si Facundo, Iya. itu juga sama, nggak boleh main di La Liga. Padahal dia lagi inti terus. Oh, oke. Ini sayang banget. Ini kasihan banget. Kasihan ya, Ini kasihan gila. banget. Ya, sampai ke situ ya apa Sampai namanya ke situ. imbasnya ya. Iyalah. Makanya terus akhirnya Kasihan. FIFA memberikan 10 hari buat mereka Banding. termasuk membetulkan dokumennya. Kemarin update terakhir FAM udah mengakui kesalahan. Terjadi kesalahan dokumen. Dokumen apa itu kalau boleh Nah, tahu? kita nggak tahu pun dia statementnya kita mengakui kesalahan dokumen dan akan memperbaiki sehingga dokumen ini menjadi valid dalam waktu ini. Yang kan kopian bukan aslinya yang kasih. Nah itu nggak tahu. Kita nggak tahu ini. Bisa jadi begitu kan? Bisa jadi. Cuma kan yang iya. menarik adalah yang semua orang pertanyakan, nggak tahu sih orang Malaysia gimana, di netizen kita kan selalu rame. Ini pemain neneknya dari Malaysia kah? Tinggal dari manakah? Gitu kan. Ya. Kalau misalkan kita kan udah jelas ya, misalkan taruhlah yang paling agak jauh tuh kayak Oliver Muni, karena kan neneknya Belanda kan, nggak ada dari Iya. Indonesia, cuma lahir di Indonesia. Oh iya, Believers. orang Indonesia mah enak kawin terus ya kan. Makanya. Iya, baba gue juga ya. Baba gue itu dia kan. Ya kan itu, jadi kayak asal usulnya jelas kan, setiap sidang segala macam jelas. Nah, pemain Malaysia ini yang dipertanyakan juga oleh netizen Indonesia kemarin Karena ramai. memang nggak awam ya mendengar bahwa orang Melayu Ya. migrasi ke Amerika Selatan itu kayaknya, Dari Makanya mana Oh, ceritanya tuh, iya. gitu. itu Argentina Spanyol kan. Nah. Nah, itu yang paling apa juga ada 3 pemain yang main di JDT. Nah, ini isunya tuh karena Tiba-tiba main di JT. Pemain, nah. udah pemain JDT terus Oh, akhirnya udah main JDT. di naturalisasi. Nah, itu yang bukan mungkin karena dia lama di Malaysia, bukan. Nah, itu ya ada katanya 3 pemain yang main di JDT tuh karena dia lama main di Malaysia. Malaysia. Cuma kan FIFA ada aturan 5 tahun kan, 5 tahun berturut-turut. Nah, itu mungkin itu juga jadi yang nggak tahu detailnya ya, itu jadi masalah yang akhirnya si FIFA jatuhin hukuman ke FAM. Nah, itu menariknya. Nah, yang paling menarik itu apa? Si TMJ Prince Yang punya selama apa? iya. Mana? pemiliknya JDT. Johor ya, pemilik Johor itu Johor. justru men-spill, dia bilang FIFA udah akuin kok, ya bisa main kan, udah diakuin kok. Ini udah diakuin pemain saya. Tapi dia akan nyepil apa yang terjadi nih, kok sampai-sampai ada yang nggak mau nih Malaysia maju, dia bilang gitu kan, Oke. saking apa nasionalismenya. Terus uniknya di sosial media dia nyepil ada fotonya Pak Erick Thohir sama Gianni Infantino gitu. Jadi kayak lah kompor kan, netizen Indonesia akhirnya pada lah kita nggak ngapa-ngapain bro, ya kan? Sebenarnya kan nggak ada, kita nggak ada ngapa-ngapain, terus kenapa kita di spill, akhirnya panas kan di sosial media. Yang katanya soal New York tuh gimana? Nah itu kan dia what happened in New York, dan beberapa wartawan itu juga nyepil warta di New York karena kan di New York Pak Prabowo lagi ketemu Gianni Infantino. Cuma apa iya maksudnya ngomong ke sono kan yang diomongin gimana bro lawan Arab Saudi, pusing nggak kan gitu, masa gimana bro Malaysia dukung bro, kan nggak mungkin ya. Maksudnya terus kita kan negara lagi mikirin MBG nih, masa ya ya kan? Ya kan Pak Prabowo lagi mikirin MBG, terus tahu-tahu di sana cuma mikirin Malaysia gitu, dan negara sama ASEAN gitu sih. Oke. Itu yang paling Ini ironis kan, sih. ini tadi lu bahas masalah Johor ya. Iya. Nah, ironisnya nih di sosial media Presiden Johor Darul Talim menyebutkan ada pihak yang menyabotase nih karena dianggap proses naturalisasi sudah sesuai prosedur FIFA. Ini yang mau saya sampaikan bahwa di oke. Malaysia FAM-nya gimana sekarang? Menurut saya FAM lagi ada masalah nih. Iya. Masalah PLT mereka. Ketuanya kan. PLT. Nah, artinya dari ketua lama kan ketua lama nih akhirnya ditunjuk resign ketua yang ya. baru yang dianggap lebih mumpuni. Ketua lama sebenarnya udah pelotokan di ini. Nah, sekarang lagi ada masalah di suksesi kepemimpinan. Ya kalau dibilang si ketua JDT bilang bahwa ada sabotase, bisa mungkin juga ada sabotase. Ya kan? Iya. Iya ya, artinya sabotase dari pihak-pihak mereka sendiri lah yang tahu prosedur di awalnya. Mungkin kesepakatannya mungkin kesepakatan pertama adalah ketika Indonesia dengan hiruk pikuknya dengan prestasi sama Sintayong dengan proses naturalisasi kan membuat Malaysia iri. Itu rame itu tuh sosial media kayak sepak bola Malaysia rame lah. Rame Indonesia ya, sampai Gue yang bingung tuh ya. sampai sebegitu dahsyatnya kan. Indonesia, Malaysia, Vietnam. Kalau di namanya berantem mulu kan. Iya. Tapi nggak ada ributin Thailand. Yang paling maju kan Thailand gue bilang. Thailand iya. Iya. Berantem mulu kan. Itu aja ya kan. Jadi bahwa akhirnya. kalau Thailand kan sudah tahu mereka Thailand dari dia pembina dari akar rumput. Artinya dari lokalnya. Kalau Betul. Indonesia kan
tiba-tiba Indonesia bisa top level di Asia nih dengan naturalisasi, tapi kan Malaysia iri nih, nggak bisa nih. Kita juga bisa melakukan itulah. Mungkin pengurus sebelumnya ya dengan melakukan ini, 7 ini segala macam, ya dengan yang baru ini ya diterusin. Tapi kita ini nggak tahu di bawah sebenarnya yang melakukan itu adalah yang menyabotase itu, yang melapor itu, yang melakukan itu sebenarnya menurut saya, feeling saya. Bisa jadi. jadi. Karena dia tersakiti. Oh ini proyek gua nih, maaf ya. Kok lu yang terusin nih? Oh, gua buka bahwa itu proyek nggak benar tuh dulunya tuh. Nah, mungkin berarti serem juga ya. Politik juga nggak sih Bang kalau kayak gitu Bang Lano? Football politik. Oh gitu Bang ya? Di dalam aja ada politiknya. Politik ya Bang ya? Jangan kan Indonesia, FIFA juga ada. Oke, Malaysia politik kuat juga kayak gitu Bang ya? Kirain enggak juga. Presidennya udah mundur. Oh. Presidennya tuh mundur waktu dia bilang ada kecewa apa gitu, terus akhirnya dia mundur juga. Kecewanya masalah naturalisasi atau apa kurang ngerti ya. Cuma kan sempat rame tuh di media-media jurnalis Malaysia bahwa dia bukan orang Malaysia kok. Saya mending mundur aja. Mereka bukan orang kebangsaan buat apa saya meneruskan pemain warisan ini gitu. Ada itu. Cuma saya nggak tahu persis apakah itu soal 7 pemain baru ini atau enggak. Karena kan 7 pemain baru ini isunya dari tuanku itu Prince Johor. Prince Johor ya. Dan lucunya kan dia kan bukan FAM ya. Kenapa keluar? Nah, sabotase kali. Ya itu nggak tahu. Maksudnya kan nggak usah keluar. Kalau misalkan ya, kita juga tahu lah beberapa orang di bola Malaysia yang tidak terlalu menyukai TMJ kan. Makanya atau dia sempat mimpin FAM juga sempat kan. Jadi ya soal teori bahwa bisa aja orang dalam juga yang bocor kan. Iya kan. Oke. Apa yang bisa dipetik nih dari kasus yang dialami Malaysia nih, Bang Rijal? Apa yang dipetik Bang? Jangan jambu ya sama mangga. Ya, kalau buat rujak lagi. Artinya kan jangan sampai kita yang sebagai pelopor diaspora kan. Iya. Jangan sampai kesalahan itu aja gitu kan. Kalau memang itu pemain memang sudah naturalisasi ya sudah. Perjelas statusnya gitu. Jangan sampai apa yang selama ini kita tanda tanya apakah mereka masih double paspor, negaraan atau bagaimana kan itu. Tapi ada hal yang menurut gua mikir ini ada apa nih? Kan sempat Justin pernah bilang di podcast yang dibilang bahwa ini sebenarnya nanti bakal di-ban FIFA dengan Malaysia. Dia pernah bilang tuh, masa 3 bulan lalu apa. Nah, berarti gua anggap nih ya, mungkin Coach Justin dapat bocoran dari FIFA. Kan dia sempat bilang juga kan. Jadi, nah kalau FIFA sudah ada diskusi, ya kan, mempertanyakan keabsahan 7 pemain ini, kok baru sekarang baru rilis beritanya? Oh, itu kayak di ini, Mas. Kasusnya kayak di Timor Leste sebenarnya. Timor Leste itu di 2012 apa dia udah datengin pemain Brasil tuh yang rame. Sempat main di Liga 1 juga kan, siapa tuh lupa. Terus akhirnya waktu lawan Palestina di 3 tahun berikutnya, Palestina curiga. Oh nih ada nggak bener nih, akhirnya dia lapor FIFA. Jadi di FIFA tuh kayak bener, kayak terima laporan dulu. Oh ada yang protes nih. Protes pasti kasih bukti kan, coba deh diselidiki, akhirnya diselidiki benar di-ban kan, akhirnya mereka langsung FIFA membuat investigasi yang panjang kan, menyeluruh. Tapi ketika mengeluarkan aturan ini, berarti dia sudah yakin banget bahwa ini ada yang aneh sama pemain ini kan. Cuma masalahnya kenapa belum ada hasil pertandingan yang ini Malaysia Vietnam itu statusnya masih gantung nih, ataukah menunggu 10 hari ini, ataukah ada aturan baru itu yang menarik. Jadi kan yang dukung cuma pemain 7 sama FAM dia duit kan. Status pertandingannya kan, maksudnya kan mereka main di situ. Iya. Nah, ada udah bantu ya. Ya artinya ya buat Indonesia sih sebenarnya bahwa ya semua sesuai prosedural aja lah, ya enggak sesuai hukum yang berlaku. Ya kita kan artinya jangan sampai nanti ke depannya ketika FIFA sudah ganti presiden tiba-tiba diungkit masalah Indonesia ada yang dianggap nggak inilah kan bisa aja kita nggak tahu juga. Bisa. Ya enggak. Tapi sekarang itu aja sih menurut saya. Iya. Sekarang kita main sportif aja lah, kan olahraga sportif. Iya. Ya udah main sportif aja lah semuanya. Iya. Kalau memang ini ya. FIFA yang nggak sportif ya. Ya kita. Iya, Bang, jangan panjang. Kalau kita bahas nanti sampai sore ini. Ya kan, sampai sore gue nggak ngelatih ntar ya kan, jangan. Ya kan, jangan sampai sore. Oke. Pokoknya udah kita bahas nih timnas Indonesia ya kan, para pemainnya ya kan, sampai biasa negara tetangga ya kan. Gitu ya, tetangga kita bahas juga ya kan, bisik-bisik tetangga. Oke, terima kasih banyak Bang Lano, Bang Dika, Bang Vergot, terima kasih banyak Bang Rijal ya kan. Sehat-sehat selalu dan terima kasih banyak para sponsor. Di sini ada Aku FIFA dan Kopi Uang Mas. Makasih banyak. Saksikan terus Kopro Bola. Salam sehat, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.